penahanan ini pun mempunyai suatu jenis, ya. Ada 3 jenis penahanan, ya. Kita bisa lihat di pasal 21, ya. 3 jenis penahanan. Ada penahanan rumah tahanan negara, kemudian penahanan rumah, penahanan kota, ya. Jadi rutan ini bisa saja, tapi pun ID-nya adalah di pusatnya di lembaga pemasyarakatan dan rutan, ya. Misalnya kalau di Jakarta itu, kalau Cipinang itu biasanya adalah kalau ditangkap di KPK, ditahan di KPK, jadi rutan Cipinang cabang KPK, rutan Cipinang atau rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, ya, atau rutan ini cabang kepolisian Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan. Ya, kalau di Papua nama penjaranya apa? Lembaga pemasyarakatannya? Ya, jadi Abipura, Abipura, ya. Lapas Abipura. Lapas, ya. Abipura. Jadi itu pasti cabangnya ada di kepolisian atau di kejaksaan, ya, untuk melakukan penahanan. Ya. Jadi setelah melakukan kita tahu bahwa ini tentang syarat satu penahanan, sekarang berapa lama seseorang bisa ditahan dalam tingkat penyidikan? Tadi Yoku baca itu kan pasal 20 di penyidikan, pasal ayat 2-nya di penuntut umum, ayat 3-nya di pemeriksaan hakim, ya, pasal 20. Jadi sekarang berapa lama sih di tingkat penyidikan orang bisa ditahan? Kalau HR dulu tidak ada batasnya, saya nanya. Sekarang dibatasin dengan KUHP. Berapa lama dan di mana diaturnya? 21 hari, Bapak. Ya. Ya. Pasal? Yuko coba pasal 20, Yuko. Suaranya enak didengar nih. Pasal 20. Wah, ini nih. Di komputer ini, ya. Bukunya. Iya. Pasal 20. 24. Sorry, dapat 24, no. 24. Iya. Pasal 24 ayat 1. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 hanya berlaku paling lama 20 hari. Ayat 2. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari. Ayat 3. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum terakhir waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Ayat 4. Setelah waktu 60 hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Ya, jadi 20 hari, ya, di tingkat penyidikan bisa diperpanjang, ya, oleh penuntut umum selama 40 hari, ya, jadi 60 hari, ya, untuk bisa seseorang tersangka ditahan di dalam tingkat penyidikan, ya. Nah, kemudian kalau 60 hari pemeriksaan belum selesai, maka secara hukum atau demi hukum si tersangkanya harus dikeluarkan di undang-undang, dikeluarkan, ya, berdasarkan pasal 24 ayat 4 tadi, ya. Ini di dalam tingkat penyidikan, ya, 20 plus 60, ya. Jadi harap diperhatikan. Jadi kalau kita berbicara berapa kewenangan seorang penyidik di dalam melakukan penahanan, yaitu kewenangannya 20 plus 40, 60 hari, ya.
Nah, kemudian di tingkat penuntutan berapa lama? Pasal 25 bisa dibaca. Abraham, pasal 25 Abraham, supaya nyanda ngantuk dia. Pakai Jim. Ya, silakan. Izin Bapak belum ada itu apa? Bisa Abraham. Bapak izin belum ada buku puhak. Oh ya, baik. Abi susah, Utagalung. Pak Utagalung. Siap. Ya, Ya. silakan. Pasal 25. Oh ya, siap. Pasal 25 ayat 1. Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 hanya berlaku paling lama 20 hari. Untuk ayat kedua, jangka waktu yang sebagaimana tersebut pada ayat 1, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari. Ayat ketiga, ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Ayat 4, setelah waktu 50 hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Begitu, Pak. Demikian. Ya, makanya jadi kalau di tingkat penuntutan 20 plus 30, 50 hari. Ya. Kemudian di tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri itu diatur di pasal 26. Ya. 26, 20 plus 3 penuntut umum ya. Kemudian pengadilan negeri. Siapa yang bisa baca pengadilan negeri? Octavianus Waromi. Silakan. Pasal 26. Ya, pasal 26. Ya, Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari. Yang pasal ayat 2, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari. Ayat 3, ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 tidak tutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut. Jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu 90 hari, walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. ya, jadi 30 sama 60 hari, 90 hari. Ya, itu untuk tingkat pengadilan negeri pemeriksaan. Nah, setelah pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri masuk ke tingkat pengadilan tinggi atau banding. Ya, itu ada di pasal 27. Yudea Anggreni, silakan. Bisa baca Yudea? Bisa, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Pasal 27 ayat 1, Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari. Ayat 2, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari. Ayat 3, ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut jika
kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Ayat 4, setelah waktu 90 hari, walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Nah, itu di tingkat banding ya. Tingkat banding 30 plus 60 90 hari. Ya, dari tadi di penyidikan pasal 24 20 plus 40 hari. Kemudian di tingkat penuntutan pasal 25 itu 20 plus 30 jadi 50 hari. Kemudian di pasal 26 di tingkat pengadilan negeri adalah 30 plus 60 90 hari. Ya. Pasal 27 di tingkat banding atau pengadilan tinggi adalah 30 plus 60 jadi 90 hari juga. Nah, sekarang masuk kepada tingkat kasasi. Berapa lama seseorang bisa ditahan. Diatur di dalam pasal 28. Lanjut Octavianus pasal 28. Baik Bapak, pasal 28, Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi, berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari. Ayat 2, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 hari. Ayat 3, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Pasal 4, setelah waktu 110 hari walaupun perkara belum diputus, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Ya, terima kasih ya. Jadi kita sudah mengerti mengenai penahanan ya di dalam tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi dalam tingkat kasasi, tingkat banding, tingkat kasasi pada Mahkamah Agung dengan persyaratannya harus ancaman hukumannya itu harus 5 tahun atau lebih atau di bawah 5 tahun ya baru bisa dilakukan suatu penahanan ya mulai dari tingkat penyidikan yaitu pasal 24 20 tambah 40 hari kemudian tingkat penuntutan 20 tambah 30 hari dan di pengadilan pasal 26 ada 30 60 hari perpanjangannya di tingkat banding atau pengadilan tinggi 30 dan 60 hari 90 hari tingkat Mahkamah Agung atau kasasi 50 atau 50 ditambah 60 hari 110 hari 110 hari. Ya 110 hari. Jadi sekarang menjadi persoalan apakah setelah di tingkat Mahkamah Agung 110 hari, di tingkat pengadilan tinggi 90 hari, di tingkat pengadilan negeri 90 hari, di tingkat penuntut umum 50 hari, dan tingkat penyidikan adalah 60 hari yang dikatakan dengan hukum ya. Apakah masih ada kemungkinan ya di tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan, kasasi, banding dan kasasi masih bisa dilakukan tambahan penahanan tidak? Ya, apakah masih bisa dimungkinkan? Masih Pak, upaya Ya. hukum lah. Upaya hukum. Apa upaya hukum itu apa? Peninjauan kembali. Nah itu tingkatan ini kita berbicara soal penahanan. Ya, penahanan itu kewenangan daripada penyidik 50 hari, kewenangan dari penuntut umum 50 hari, kewenangan pengadilan negeri 90 hari, kewenangan dari pengadilan tinggi 90 hari, kewenangan dari Mahkamah Agung 110 hari. Itu diatur di pasal 24, 25, 26, 27, 28. Jadi ini masih ada kemungkinan nggak mereka
kewenangan mereka untuk melakukan penahanan bertambah. Bisa Pak, Tidak, Pak. pasal Ya, berapa? betul. Tidak bisa, Pak. Karena terakarnya itu di kasasi, Pak. Ya, oke. Nah, Siapa lagi? perpanjangan penahanan itu terakhirnya memang di kasasi. Tidak ada penahanan lainnya. Pak Robert tadi mau Pak Robert. Bisa diperpanjang, Pak. 9 dimungkinkan Pak untuk penambahan penahanan. Bisa diperpanjang berdasarkan alasan itu. Jadi ya Tidak bisa batal Jadi- demi belum ya bisa diperpanjang. Dasarnya coba Yuko baca pasal 29. Pasal 29 ayat 1 dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 guna kepentingan pemeriksaan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Atau B. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih. Terus Ayat 2. Perpanjangan tersebut pada ayat 1 diberikan untuk paling lama 30 hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 hari. Ayat 3. Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat A. Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. B. Pemeriksaan di Pengadilan Negeri diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. C. Pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung. D. Pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Ayat 4. Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan atau pejabat tersebut pada ayat 3 dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab. Ayat 5. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 2 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi. Ayat 6. Setelah waktu 60 hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Ayat 7. Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat 2, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat A. Penyidikan atau penuntutan kepada Ketua Pengadilan Tinggi. B. Pemeriksaan Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung. ya, jadi kesimpulannya apa? Bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang dengan alasan Yang tadi, alasan hukum. alasan hukumnya cacat mental pertama, Ya, betul. terus Ancaman hukuman 9 tahun atas. 9 tahun ke atas, 9 tahun atau lebih. Ya, jadi kalau 5 tahun itu batasannya adalah di pasal 24 penyidikan, pasal 25 penuntutan, pasal 26 adalah pengadilan, pasal 27 adalah banding, pasal 28 kasasi. Mahkamah. Kalau ancaman hukumannya 5 tahun, kecuali dikecualikan ada di pasal 29 apabila ancaman hukumannya di atas 9 tahun 9 tahun. atau tahun ancaman hukuman di undang-undang ya, atau yang disebutkan itu syarat mental. Ya, jadi ada persyaratannya. Kalau itu harus 30 plus 30 itu pun bertahap. 30 Ya. per 30. 30 plus 30. Jadi ini kita udah jelas semua ya. Ingat 24, 25, 26, 27, 28, 29 tambahan. Pengecualian, ada tambahan. Ya, jadi kayak menyanyi aja hafal do re mi fa sol la si do ya. 24, 25, 26, 27, 28. Ya, jadi kita ngerti jadinya ya, sebagai basic daripada lawyer harus tahu ini ya.
Bagaimana caranya? Kaitannya pun ya, bisa dikaitkan dengan pasal 122, 124 KUHP. Ya, kalau penahanan ya, bisa dikaitkan, nanti bisa dibaca sendiri. Bagaimana menjabarkan pasal 20 sampai dengan 24, kemudian pasal 31, 122, 124. Ya, nah, ini tolong diperhatikan, jadi paling penting ngerti. Ya, dan bisa buka ini KUHP-nya. Ya, gitu. Dan saya rasa ini ada beberapa belum pernah buka ini KUHP-nya ya. Ya, jadi ya, beruntunglah dapat diperisai. Jadi perisai bisa memberikan cara membuka KUHP dan cara membaca. Ya, Yoku udah calon advokat, ini bisa jadi advokat. Sekarang jadi apa, Yoku? Sekarang apa kamu? Kalau Ya? sekarang masih kontraktor, pengusaha biasa. Wah, kontraktor. Wah, dia kontraktor. Dia jadi hukum kontraktor belajar kan? Bagaimana breaknya kan? Boleh. Wah, so bagus itu. Ya. Nah, jadi mulai tahu ya orang ditahan siapa itu penyidik, siapa itu penyelidik, ya berapa lama penyidik bisa nahan dan sebagainya. Ya. Pengadilan bisa nahan orang, bisa perpanjang atau tidak, bagaimana caranya. Ya, itu dalam rangka pembelaan. Ya, salah satu untuk bahan-bahan untuk pra peradilan. Ya, nah setelah penahanan masuk ke penggeledahan ya. Nah, penggeledahan diatur di pasal 32 sampai dengan 37. Ya, apa-apa saja yang bisa dilakukan di dalam hal penggeledahan. Kalau sudah masuk ke penggeledahan, pasti masuk kepada penyitaan. Ya, kalau geledah tanpa penyitaan, tidak ada artinya. Jadi kalau geledah itu harus ada penyitaan. Kalau penggeledahan pun bisa dibaca di pasal 32. Bisa dibaca, siapa yang bisa baca penggeledahan? Ya. Jadi pasal 32 untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara dan undang-undang ini. Ya. Jadi pasal 33 dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah yang diperlukan. Ya, jadi harus ada izin. Ya, tidak seenaknya saja. Jadi harus mempunyai izin. Ya. Jadi setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang. Ya, ini semua bahan untuk pra peradilan. Kalau tidak ada, maka ini dianggap tindakan-tindakan daripada penyidik adalah tidak sah. Ya, dan kita mesti tahu sebagai lawyer, ya, bahwa saya kalau dia ini harus saksi, paling tidak ketua RT, ya, ketua RW, ya harus menyaksikan. Ya, kalau nggak ada itu dia nggak bisa masuk rumah. Ya, demikian juga halnya dalam hal seseorang rumah yang mau digeledah, ya dia harus tahu bahwa saja jangan ini saksinya. Tapi sebenarnya penyidik pada waktu mau menggeledah rumah dia sudah ke RT atau RW dan bersama-sama datang ke rumah tersebut untuk melakukan penggeledahan. Ya. Dalam penggeledahan tersebut ya, bisa dilakukan penyitaan. Ya, jadi kalau penyitaan pun beda. Ya, kalau penyitaan, kalau penyita tanah dan bangunan tidak perlu harus dengan izin terlebih dahulu, karena kan tidak lari. Kalau penyitaan barang-barang bergerak, misalnya pistol, pisau, narkoba, ya, bom palsu, ya, pokoknya alat-alat yang dipakai di dalam satu kejahatan dan sebagainya, itu bisa dilakukan karena dia bentuknya adalah barang bergerak, maka bisa dilakukan penyitaan terlebih dahulu dan kemudian memintakan persetujuan kepada pengadilan di mana wilayah hukum dia melakukan penyitaan tersebut. Ya, jadi bisa dilihat di pasal 38, 39, 40, 42.
kaitannya 128 dan 129 ya. Jadi ini semua dilakukan sebagai upaya-upaya paksa. Sekarang bagaimana kita bisa mengetahui atau mengontrol ya upaya-upaya paksa ini yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan-tindakannya dalam penyidikan maupun di dalam penuntutan ya. Bisa dibaca di pasal 75. Yudea Agraini, coba pasal 75. Ya, jadi landasannya harus sesuai dengan pasal 75 tindakan-tindakan tersebut. Karena itu merupakan pelanggaran hak asasi. Ya, coba pasal 75. Pasal 75 ayat 1, berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang A. Pemeriksaan tersangka, B. Penangkapan, C. Penahanan, D. Penggeledahan, E. Pemasukan rumah, F. Penyitaan benda, G. Pemeriksaan surat, H. Pemeriksaan saksi, I. Pemeriksaan di tempat kejadian, J. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, K. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Ayat 2, berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat 1 dan dibuat atas ketentuan sumpah jabatan. Ayat 3, berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat 2, ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat 1. Ya, jadi inilah kontrolnya. Kalau enggak, maka semua tindakan-tindakan upaya paksa itu dianggap tidak sah dan akan merupakan suatu bagian untuk atau alasan atau fakta untuk ajukan pra peradilan. Ya, jadi ini pra peradilan di sini fungsinya. Soalnya fungsinya itu administratif, melihat sampai sejauh mana tindakan-tindakan dalam upaya paksa yang dilakukan baik oleh si penyidik maupun penuntut umum ya dalam menangani suatu kasus ya landasannya harus berpedoman kepada pasal 75 segala tindakannya ya apapun harus dibuatkan berita acara tersebut harus ditandatangani oleh yang bersangkutan ya semua pihak yang terlibat di dalam hal itu ya itulah saya katakan tadi juga bahwa kalau seandainya buat pemeriksaan saksi bisa didampingi oleh penasihat hukum, ya penasihat hukum landasannya harus tanda tangan juga. Ada hukumnya kan, berita acara yang harus dan dibuat di hadapan dia terlibat di dalamnya. Hanya sebagai kuasa hukum, ya seharusnya bertanda tangan juga di dalam berita acara tersebut dan menghindari ya penekanan di dalam pemeriksaan saksi. Nah inilah susahnya yang kita harus hadapi seperti KPK, ya nggak bisa didampingin, ya tersangka pun bisa didampingin tetapi masih satu atap, pagi diperiksa di atas, besok bisa atau malam-malam bisa berdialog dengan penyidik atau siapa yang diutus untuk ketahanan yang bisa mempengaruhi, bisa mengajak dan sebagainya, bisa mengancam dan sebagainya. Ya itu macam-macam kalau masih satu atap. Ya. Jadi landasannya tetap ada. Inilah hak-hak kita, kewajiban-kewajiban kita sebagai advokat untuk mengetahui ini semua. Ya, sampai sejauh mana kita punya kewajiban di dalam melakukan pembelaan ya terhadap seorang tersangka atau terdakwa. Jadi selain hukumnya yang kita bela juga adalah hak-hak asasinya ya yang merupakan tindakan-tindakan yang merupakan upaya paksa ya. Jadi orang katakan ngapain dibela-bela itu semua ya bukan itu sebenarnya. Kalau perbuatannya itu oke, itu nanti pembelaannya di pengadilan. Tapi yang penting, apakah ada pelanggaran-pelanggarannya?
Makanya kalau tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun tanpa didampingi oleh pengacara atau penasihat hukum, maka itu bisa batal tuntutannya. Ya, tidak mungkin akan disidangkan. Ya, jadi ada beberapa kasus yang bahwa pada waktu pemeriksaan tidak didampingi oleh penasihat hukum, itu dibatalkan putusannya. Ya, jadi bisa mulai lagi dia. Tapi kan sudah dibatalkan, orang sudah dirugikan sebenarnya. Karena akan diadili lagi dan diproses lagi. Ya, seperti bom Bali. Bom Bali itu juga pada intinya pengacara, advokat dari Bali nggak mau melakukan pembelaan. Ya, mereka menyatakan dan membuat statement tidak ada pengacara Bali yang bertempat tinggal di Bali. Akhirnya datang dari Surabaya dan Jakarta. Ya. Kalau tidak, peradilannya nggak bisa jalan. Ya. Oke, jadi setelah itu kan upaya-upaya paksa ini sudah dilandasi dengan pasal 75. Ya. Setelah itu dilakukan, maka masuk kepada suatu pemeriksaan tadi yang saya katakan, pemanggilan, pemeriksaan saksi, tersangka, dan sebagainya, penyitaan, penggeledahan, penahanan, penangkapan. Ini dijadikan satu berkas perkara. Ya. Dijadikan satu berkas perkara, ya. Kemudian berkas perkara tersebut, ya, setelah dianggap oleh penyidik selesai, dilimpahkan kepada penuntut umum, ya. Nah, itu biasa ya kita kenal juga dan dengar dengan pelimpahannya tersebut, ya. Nah, pelimpahannya ini terdiri dari 2 tahap. Satu tahap adalah berkas perkara, ya. Nah, di mana diaturnya? Ya. Coba dilihat di pasal 8. Siapa bisa baca pasal 8? Pasal 8. Coba. Penyidik Ya, silakan Pak Robert. pasal 8 ayat 1, penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Ayat 2, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Ayat 3, penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan A. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. B. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.